berganti, kontekstual, tantangan kan kita hadapi. ini saya akan menyampaikan modul 3.1.A.7 tentang demonstrasi kontekstual. Di sini saya didampingi oleh Ibu Rosmawati selaku fasilitator dan juga oleh Pak Gunawan Marioto selaku pendamping pengajar praktek. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk kegiatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di lingkungan sekolah atau lingkungan asal Anda. Nah, saya sebagai seorang tenaga pendidik seringkali memang dihadapkan dengan kondisi di mana kita harus memilih dua pilihan yang kadang berat. Ya, kita sebagai seorang guru harus memimpin pembelajaran yang diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar serta tidak memihak pada salah satu orang atau dari permasalahan yang kita hadapi. Seorang tenaga pendidik itu harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut apakah merupakan dilema atau dilema etika atau bujukan moral. Di dalam modul ini saya mempelajari tentang dilema etika dan bujukan moral yang nantinya saya harapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru di SDN Sukodo 1 agar nantinya bisa bermanfaat. Nah, dengan cara apa saya akan melaksanakannya, yaitu dengan memanfaatkan waktu luang untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok. Pastinya saya kan di sini sudah membentuk sebuah kelompok komunitas praktisi. Nah, ini biasanya dilakukan paling tidak minimal 1 bulan sekali, itu dilaksanakan adanya pertemuan ya. Jadi kita bisa membahasnya di kegiatan tersebut. Pastinya saya akan berbagi kepada rekan-rekan komunitas praktis saya dan juga teman guru mungkin yang biasanya bersama saya. Nah, yaitu saya akan berbagi tentang pengalaman saya ketika belajar cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Gimana caranya, yaitu saya akan menerapkan 3 prinsip etika, dilema etika, kemudian 4 paradigma dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Mungkin langkah-langkah saya yaitu pertama saya akan pastinya menyampaikan kepada kepala sekolah, kemudian saya akan membagikan kepada rekan komunitas praktis, dan pastinya sebelum itu saya harus membuat rencananya dulu. Kemudian setelah itu sudah bisa berjalan, saya bisa berkolaborasi dalam menerapkannya di lembaga kami. Itu adalah menurut saya jawaban dari yang nomor 1. Selanjutnya yaitu apa langkah awal yang Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Nah, langkah-langkah di sini pastinya saya kan kadang membuat sebuah keputusan itu tidak luput dari kesalahan, di mana kita sebagai makhluk sosial yang pastinya masih banyak kekurangan. Maka dalam mengambil keputusan ini saya akan menerapkan yaitu 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan menganalisis terlebih dahulu dan menentukan masalahnya itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menentukan paradigma apa yang
tepat dalam kasus tersebut. Nah, paradigma di sini yaitu ada individu lawan masyarakat, kemudian ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan kebenaran lawan kesetiaan, dan juga jangka pendek lawan jangka panjang. Itu di situ saya akan menentukan hal tersebut. Nah, kemudian langkah yang ketiga, saya akan menentukan prinsip mana yang akan saya gunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip di sini yaitu ada 3, ya, yaitu ada prinsip berpikir berbasis hasil, kemudian prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan juga prinsip berpikir berbasis peraturan. Nah, kemudian langkah yang keempat, saya akan melakukan uji keputusan, yaitu mengambil langkah-langkahnya, yaitu 1. Menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, menentukan fakta yang relevan. Kemudian yang keempat, pengujian benar lawan salah, ya. Jadi di sini ada uji legal, di mana uji legal ini apakah kita termasuk melanggar aspek hukum, ya kan? Kemudian melakukan uji regulasi, di mana uji regulasi ini yaitu berdasarkan pelanggaran peraturan atau kode etik dalam kasus tersebut. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menentukan termasuk adakah uji intuisi atau perasaan, ya, dimana di sini ada rasa salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan kita atau intuisi kita. Selanjutnya yaitu ada melakukan uji publik, yaitu menguji di mana perasaan kita jika dipublikasikan di media sosial atau koran. Nah, kasus itu apakah layak diuji publikan. Nah, kemudian melakukan uji panutan atau idola, yaitu menentukan keputusan yang diambil oleh panutan atau idola dalam situasi tersebut. Nah, pengujian paradigma lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan dan direfleksikan. Itulah yang akan saya lakukan jika saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Tetapi jika kasus tersebut tidak membutuhkan adanya keputusan yang harus melihat pada 9 keputusan tersebut, maka saya tidak akan melakukan hal tersebut karena tergantung dari kasusnya. Jika kasus tersebut tidak terlalu berat, maka saya tidak akan melakukan pengujian berdasarkan 9 pengambilan keputusan, ya. Jadi itu bisa saya lakukan dengan entah itu dengan intuisi, ya kan. Nah, jadi saya mengambil keputusan itu bisa berdasarkan kasusnya tergolong berat atau tidak. Nah, disitulah saya akan belajar untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Selanjutnya yaitu mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut, hari ini, besok, minggu depan, hari apa. Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Nah, di sini saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, yaitu ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan, di mana saya harus mampu mengimbangi pihak-pihak yang terkait, ya. Mungkin ada 2 opsi pengambilan keputusan atau ada lebih dari pengambilan keputusan tersebut. Nah, di mana saya harus membuat keputusan yang tepat dan efektif. Nah, sehingga tidak ada hal yang kita rugikan, baik di rekan kerja atau orang tua murid atau siswa, ya. Jadi tergantung juga kasusnya, dimana yang saya harapkan adalah adanya kenyamanan dalam lingkungan kerja, kenyamanan anak-anak pada saat belajar, dan juga kepercayaan dari orang tua, dimana biar kita bisa memberikan efek yang berdampak baik kepada lingkungan atau masyarakat sekitar. Nah,
Jika saya terapkan pada hari ini, besok atau minggu depan, maka saya akan dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, yaitu dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi misalkan yaitu hari ini ada kasus yang memerlukan hal pengambilan keputusan tersebut, maka saya akan laksanakan pada hari ini juga. Jadi saya tidak harus menunggu untuk besok untuk dalam pengambilan keputusan. Itu akan saya sesuaikan dengan kondisi, ya. Jadi saat ini saya butuh pengambilan keputusan berdasarkan 439, maka saya akan melakukannya. Jika tidak dibutuhkan, maka saya tidak akan melaksanakan. Jadi tergantung kasus yang terjadi, jika itu memang diperlukan. Nah, langkah-langkahnya yaitu menerapkan langkah pengambilan tersebut yang tadi sudah saya sampaikan dalam pengambilan keputusan tersebut. Siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil itu tepat dan efektif. Nah, saya yaitu akan meminta bantuan kepada teman sejawat, yaitu dan juga kepala sekolah atau anggota komunitas praktis yang ada di lingkungan sekolah saya. Mereka lah yang akan membantu saya untuk menerapkan 9 langkah efektif tersebut, 3 prinsip dan 4 paradigma. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus memang berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dan juga komunitas praktis yang sudah saya dirikan di sekolah saya. Memang saya membutuhkan mereka untuk berdiskusi, untuk menganalisis dan menentukan langkah-langkah apa yang tepat dan efektif. Saya mungkin akan lebih sering meminta masukan dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktis untuk pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu, saya juga akan sering meminta masukan kepada wali murid, ya, mungkin apa yang keputusan saya yang kurang tepat, maka saya akan meminta kritikan dan masukan dari mereka sebagai tolak ukur keputusan saya, ya. Jadi mungkin itu adalah sebagai bentuk refleksi di mana setiap keputusan yang saya ambil apakah itu baik atau tidak dalam yang berhubungan dengan siswa, maksudnya. Nah, jika yang berhubungan dengan teman atau rekan sejawat, nah maka saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah sebagai bentuk refleksi saya, di mana mungkin keputusan saya itu kurang efektif. Nah, saya mengambil keputusan tersebut agar tidak ada yang saya rugikan. Nah, makanya saya meminta bantuan kepada kepala sekolah, teman sejawat, komunitas praktis, dan mungkin bisa juga kepada wali murid. Nah, tidak menutup kemungkinan juga saya akan meminta pendapatnya siswa jika itu memungkinkan, sesuai yang saya katakan tadi, bahwasanya sesuai dengan kasus yang terjadi. Karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar-benar bijak, yang tidak merugikan siapapun. Dalam hal ini saya berharap bisa meningkatkan kenyamanan pada saat kita bekerja dan juga kenyamanan pada saat kita di kelas. Demikianlah pendapat saya tentang beberapa pertanyaan yang diajukan di kolom SMS. Semoga bisa menjadi data, yaitu Bukalah matamu.